saya Islu Karima, NPM 2314221015. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat dasar selam atau ADS yang dipelajari pada mata kuliah Widya Selam. ADS atau alat dasar selam merupakan peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan penyelaman untuk membantu penyelam melihat, bernafas, dan bergerak di dalam air dengan efektif dan aman. ADS umumnya digunakan pada kegiatan snorkeling, skin diving, maupun scuba diving. Tujuan penggunaan ADS yaitu untuk meningkatkan keselamatan penyelam, mempermudah aktivitas eksplorasi bawah air, menghemat energi saat berenang, dan melindungi organ tubuh tertentu. ADS terdiri dari 3 alat utama, yaitu masker, snorkel, dan fin atau kaki katak. Pada masker berfungsi untuk membantu kita melihat dengan jelas di dalam air. Tanpa masker, mata manusia sulit fokus karena adanya pembiasan cahaya di dalam air. Selain itu, masker juga berfungsi melindungi mata dari air laut, kotoran, maupun organisme laut yang berbahaya. Dalam penggunaannya, masker harus dipasang menutup mata, hidung, lalu tali diatur agar terasa pas dan tidak terlalu kencang. Bagian-bagian masker terdiri dari lensa yang biasanya terbuat dari tempered glass. Tujuannya untuk melihat objek bawah air. Lalu ada slit atau karet silikon untuk menutup rapat area wajah agar tidak masuk. Lalu ada frame atau bingkai untuk penopang struktur masker. Lalu ada strap atau tali pengikat untuk menjaga posisi masker di kepala. Yang terakhir ada nose pocket untuk bagian hidung untuk membantu equalizing. Jenis-jenis masker selam ada beberapa. Yang pertama ada single lens mask atau masker lensa tunggal. Masker ini memiliki satu kaca besar tanpa sekat di tengahnya. Ciri-cirinya, pandangannya lebih luas, desain sederhana, volume udara relatif lebih besar. Keuntungan memakai masker single lens ini yaitu sudut pandangnya lebih lebar, nyaman untuk observasi pemandangan bawah laut, dan cocok untuk snorkeling. Kekurangannya yaitu lebih sulit equalizing bagi pemula, dan jika pecah harus ganti seluruh bagian. Masker single lens cocok digunakan untuk wisata bahari dan pengamatan biota laut. Yang kedua ada double lens mask atau masker double lens. Masker ini memiliki 2 kaca terpisah kanan dan kiri. Ciri-cirinya, volume udara lebih kecil, lebih dekat ke wajah, dan mudah untuk teknik penyamanan tekanan. Keuntungan memakai masker double lens ini yaitu mudah equalizing, cocok untuk skin diving dan scuba, dan lebih hidrodinamis. Kekurangannya, sudut pandang sedikit lebih sempit, terlihat ada sekat di tengahnya. Masker double lens ini cocok digunakan untuk penyelaman yang lebih dalam. Yang ketiga ada full face mask atau masker full face. Masker yang menutup seluruh wajah termasuk hidung dan mulut. Ciri-cirinya bisa bernafas lewat hidung dan mulut, biasanya terhubung dengan snorkel. Keuntungan memakai masker full face ini yaitu lebih nyaman untuk pemula, tidak perlu menggigit mouthpiece, dan minim air masuk. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk menyelam dalam, risiko penumpukan CO2 atau karbon dioksida jika kualitas rendah, dan harganya lebih mahal. Cocok untuk snorkeling rekreasi. Yang kedua ada snorkel. Snorkel merupakan pipa pernapasan yang digunakan untuk bernafas di permukaan air tanpa harus mengangkat kepala. Dengan menggunakan snorkel, penyelam bisa menghemat tenaga karena dengan tetap bernafas secara normal saat berenang di permukaan sambil mengamati kondisi bawah air. Bagian-bagian snorkel ada mouth piece, tempat untuk menggigit saat bernafas, tube snorkel, saluran udara, snorkel keeper atau klip pengait ke masker, katup pembangun membuang air, dan terdapat pada tipe tertentu splash guard atau dry top mencegah air masuk. Snorkel memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada klasik atau tradisional snorkel. Snorkel paling sederhana berupa pipa lurus atau sedikit melengkung. Keuntungannya ringan, harga murah, dan mudah digunakan. Kekurangannya yaitu
Air mudah masuk dan harus sering ditiup untuk membersihkannya. Cocok untuk latihan dasar. Yang kedua ada semi-dry snorkel, memiliki pelindung percikan air di bagian atas. Keuntungannya mengurangi air masuk dan lebih nyaman di ombak kecil. Kekurangannya masih bisa kemasukan air saat menyelam dan sedikit lebih berat. Ketiga ada dry snorkel, memiliki katup otomatis yang menutup saat snorkel masuk ke air. Keuntungannya yaitu hampir tidak kemasukan air dan sangat nyaman untuk pemula. Kekurangannya, harga lebih mahal dan perlu perawatan katup. Cocok untuk wisata snorkeling modern. Yang ketiga ada fins atau kaki katak. Fins digunakan untuk membantu meningkatkan daya dorong saat bergerak di dalam air. Dengan fin, pergerakan penyelam menjadi lebih cepat dan stabil dan tidak mudah lelah. Teknik penggunaan fin biasanya dilakukan dengan gerakan kaki naik turun secara teratur agar tenaga tidak cepat habis. Bagian-bagian fins terdiri dari foot fosker, tempat masuknya kaki, blade atau daun fin, bagian lebar untuk dorongan, strap atau buckle, pengikat pada tipe open heel, dan side rails, penstabil gerakan air. Jenis fins terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada full foot fins, fin yang menggunakan seluruh kaki seperti sepatu. Keuntungannya ringan, nyaman tanpa sepatu selam, dan cocok untuk perairan yang hangat. Kekurangannya kurang fleksibel ukurannya dan tidak cocok untuk arus laut. Digunakan pada snorkeling dan skin diving. Yang kedua ada open heel fin, fin dengan tali pengikat di bagian tumit. Keuntungannya bisa digunakan dengan sepatu selam dan lebih kuat untuk arus. Kekurangannya lebih berat dan harga lebih mahal, cocok digunakan pada scuba diving. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa alat dasar selam seperti masker, snorkel, dan fin memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan saat menyelam. Oleh karena itu, setiap penyelam perlu memahami fungsi serta cara penggunaan alat dasar selam dengan benar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.